Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kita terus menambah ketaatan kita kepada Allah. Kita juga masih diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat dan memohon ampun dari kesalahan-kesalahan kita. Dan kita juga masih diberikan berbagai macam nikmat, termasuk nikmat kesehatan. Di sisi lain ada saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit tersebut diberikan kesabaran dan diberikan kesembuhan segera, dan dijadikan sakit yang menimpa mereka sebagai salah satu penyebab diangkatnya derajat mereka di hadapan Allah yang lebih tinggi. Dan juga saya mengingatkan kepada kita yang berada di sini, barangkali ada di antara kita yang sedang mendampingi atau mengunjungi keluarga atau saudaranya yang sedang sakit, hendaknya tidak lupa untuk mengingatkan dan menguatkan saudara kita yang sedang sakit agar tetap mendekatkan diri kepada Allah, menggabungkan antara usaha berobat dengan fisik dengan meminum obat, dan juga berobat dengan kejiwaan, ya, menjaga amalan-amalan ketaatan, ya, termasuk di dalamnya adalah amalan solat, ya, yang bagi sebahagian orang yang sakit solat sering diabaikan, ya. Padahal solat ini merupakan amalan yang wajib. Jangan sampai sakit justru menjadikan kita semakin jauh dari Allah, ya. Seharusnya sakit itu menjadikan kita semakin dekat sama Allah, ya. Maka oleh sebab itu, mari kita mengingatkan saudara kita yang sedang sakit agar tidak melupakan solat, ya, selama memang dia bukan orang-orang yang terhalang dari melakukan solat tersebut, ya. Bagaimanapun caranya, dia tidak bisa berdiri, dia bisa dengan sambil duduk, tidak bisa duduk, dia bisa sambil berbaring. Kalau tidak memungkinkan dia berwudu, maka dia bisa bertayamum. Intinya solat tersebut harus tetap, ya, dia lakukan. Yang ini insya Allah akan memberikan, ya, dampak baik, ya, bagi dirinya dan juga bagi jiwanya. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, pada malam hari ini kita ingin mengambil beberapa pelajaran, ya, dari ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan puasa, ya, khususnya puasa Ramadan. Malam ini kita sudah memasuki tanggal 14 Sya'ban, ya, artinya kita menyisakan sekitar kurang lebih, ya, 16 hari lagi, maka kita akan memasuki bulan Ramadan, ya, insya Allah. Dan memang sudah sepantasnya kita untuk membuka, mengingat kembali, ya, materi-materi yang berkaitan dengan Ramadan, agar ini semakin menambah, ya, yang pertama persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan tersebut, dan juga menambah semangat kita, ya, untuk memasuki, ya, bulan Ramadan yang mulia tersebut. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, ya, ada kurang lebih 5 ayat, ya, dalam surat Al-Baqarah, dari ayat 183 sampai dengan 187 yang disebut oleh sebagian para ulama kita dengan ayatus syam, ya, ayat-ayat puasa. Karena memang, ya, Al-Baqarah 183 sampai 187 itu berbicara secara khusus, ya, berkaitan dengan puasa, ya, termasuk puasa Ramadan, ya. Dan malam hari ini kita ambil satu ayat saja, 183 dari Al-Baqarah. Allah tabaraka wa taala memulai firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, para ulama kita menyebutkan, ya, Al-Baqarah 183 ini turun, ya, atau ayat 183 ini turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan 183 ini tentunya adalah merupakan ayat yang menunjukkan atau yang mewajibkan perintah untuk berpuasa. Dan perintah puasa sendiri, yang puasa Ramadan, ya, kata para ulama kita turun pada tahun kedua Hijriah.
Turun pada tahun kedua Hijriah, dan tahun Hijriah itu dihitung setelah Nabi hijrah ke Madinah ya. Dan perintah puasa itu turun pada bulan Sya'ban ya, pada bulan sekarang ini, bulan Sya'ban. Ya, jadi memang Sya'ban ini adalah bulan di mana Allah menurunkan perintah untuk puasa Ramadan. Maka sangat pantas kalau kita di bulan Sya'ban ini juga sudah mulai mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan tersebut ya. Tidak mengapa kalau kita mengkaji, mengulang-ulang kaji tersebut ya, semakin kita ulang kaji tersebut maka semakin kita bisa memahaminya dengan baik ya. Dan semakin lengket ya, semakin kuat ingatan kita kepada materi-materi tersebut. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, Allah memulainya dengan nida ya, panggilan ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Para ulama kita menyebutkan dengan mengatakan ini adalah nidaul iman ya, panggilan keimanan ya. Kenapa Allah mulai perintah puasa ini dengan panggilan keimanan? Kata para ulama kita, karena memang yang pertama, puasa itu adalah salah satu bukti benarnya keimanan seseorang. Orang yang benar imannya, salah satu buktinya adalah dia melakukan puasa Ramadan. Kalau dia mengaku beriman, tetapi datang Ramadan dan dia tidak berpuasa, sementara dia tidak punya uzur yang dibenarkan, maka keimanannya tidak benar ya. Hati-hati kita di sini ya, bahwa ini kata para ulama kita hikmah di antara hikmah kenapa Allah memulai panggilan ya, ayat puasa ini dengan panggilan keimanan, karena sekali lagi kata para ulama kita, puasa itu adalah bukti dari benarnya keimanan seseorang. Dan juga hikmah yang lain kenapa Allah mulai dengan panggilan keimanan, karena memang ya bahwa puasa ini membutuhkan keimanan. Karena tanpa keimanan puasa ini akan sulit ya dilakukan. Karena seorang mengatakan, ngapain capek-capek ninggalin makan, ninggalin minum ya, atau hal-hal yang lain yang dilarang ketika kita puasa. Toh itu pada dasarnya boleh. Ya. Tetapi orang yang beriman tidak mengatakan seperti itu. Orang beriman itu prinsipnya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan. Meskipun terkadang itu ya, bertentangan dengan keinginannya. Ya, saya inginnya makan terus, tapi Allah di sini suruh malah saya diperintahkan saya puasa. Orang beriman akan mengatakan saya tetap ya menjalankan apa saja perintah Allah. Dan juga senantiasa berusaha untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Meskipun terkadang larangan itu dia sangat sukai. Dan mungkin menurut dia ini lebih baik daripada saya ya tinggalkan. Ya, tapi orang beriman tidak seperti itu prinsipnya. Maka kata para ulama kita, kenapa Allah mulai dengan panggilan keimanan? Karena puasa itu membutuhkan keimanan. Tanpa iman puasa itu akan sulit. Apalagi selama 29 atau 30 hari. Tanpa iman puasa itu ya akan terasa sia-sia. Ya, tidak dengan orang yang beriman. Dan yang ketiga, kenapa dipanggil dengan panggilan keimanan? Kata para ulama kita, karena di sini adalah panggilan kemuliaan. Allah memanggil orang-orang yang melakukan puasa itu dengan panggilan keimanan. Subhanallah, ini gelar yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita mendapatkan gelar yang baik, ya dipanggil orang dengan panggilan yang baik, ya dipanggil dengan panggilan misalnya Tengku, dipanggil dengan panggilan Ustadz, kita akan senang ya. Nah, bagaimana kalau yang memanggil kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dipanggil, diseru dengan panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka orang berpuasa itu sangat senang, kenapa? Karena dia dipanggil oleh Allah dengan panggilan keimanan. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan tersebut. Meskipun nanti kata para ulama kita ya, bahwa puasa Ramadan ini kan pensyariatannya bertahap ya. Di tahap pertama nanti diwajibkan puasa ya, tetapi boleh memilih ya. Bagi yang tidak mau puasa boleh memilih, boleh puasa, boleh bayar fidyah. Itu di awal turunnya perintah puasa. Ya, sebagaimana nanti Allah sebutkan di 184 ya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya.
Dan orang-orang yang mampu berpuasa, tapi dia tidak mau berpuasa, maka dia boleh menggantinya dengan bayar fidyah. Ya, berfidyah dengan memberikan makan satu orang fakir miskin. Ya. Jadi selama 29 hari berarti dia beri makan 29 orang. Ya, ini di awal Ramadan, di awal di awal Islam. Baru nanti turun ayat 185 ya, yang Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan, yang melihat hilal di negerinya, maka hendaklah dia berpuasa. Barulah itu tidak lagi boleh memilih ya. Dan kita sekarang masuk di fase itu. Ya, artinya kalau kita mampu, kita tidak boleh memilih. Yaitu hanya boleh pada awal-awal Islam. Sekarang kita berada pada fase 185 itu. Sanggup harus puasa. Kecuali tidak sanggup, maka hukumnya berbeda. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Ternyata kalau kita lihat ya, kata para ulama kita, dari sisi susunan kalimatnya ya. Allah mengatakan di sini kutiba alaikum as-siyamu. Ya, ini susunannya bisa kutiba as-siyamu alaikum. Tetapi Allah ya mengedepankan jar majrurnya. Kutiba alaikum as-siyam. Ya. Ini dalam susunan dalam grammar bahasa Arab, ketika kata alaikum ini dikedepankan dari kata siam, ini menunjukkan pengkhususan ya, menunjukkan bahwa ini lebih tegas ya, perintah puasa ini sangat tegas. Artinya tidak boleh dianggap main-main. Ya, karena kata Allah kutiba alaikum as-siyam. Berbeda kalau Allah mengatakan kutiba as-siyamu alaikum, maka di situ diberikan kemudahan-kemudahan. Ya, tetapi di sini kata Allah kutiba alaikumusiyam. Ini menunjukkan penegasan dari Allah bahwa puasa itu sangat tegas kewajibannya, tidak boleh dianggap remeh. Artinya ketika dia adalah orang yang masuk dalam syarat-syarat yang memenuhi untuk wajib puasa, dia tidak boleh main-main. Maka nanti kita melihat bagaimana Rasulullah menggambarkan hukuman bagi orang yang mampu puasa dan dia tidak punya uzur, tapi dia tinggalkan puasa tersebut, ya hukumannya sangat serius ya. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah pernah diperlihatkan orang yang kakinya digantung ke atas, kepalanya ke bawah, selanjutnya mulutnya ini tercabik-cabik mengeluarkan darah. Ya, tersiksa. Ditanya oleh Rasulullah kepada para malaikat, siapa mereka ini? Kata malaikat, mereka adalah orang yang ya berbuka puasa sebelum waktunya. Maka tidak boleh dianggap main-main. Ini sebagian orang ya menganggap enteng ya, kalau saya bisa puasa, kalau enggak. Enggak boleh seperti itu, karena penegasan dari Allah kutiba alaikumusiyam. Dan kita perlu mengingatkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita, agar tidak boleh main-main dengan puasa. Puasa ini hukumnya wajib karena dia merupakan bagian dari rukun Islam yang tidak sempurna, bahkan bisa tidak sah keislaman seseorang ketika dia meninggalkan puasa tanpa uzur tersebut. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, selanjutnya Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Telah diwajibkan wahai orang-orang yang beriman kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kalian ini? Para ulama kita ya, menyebutkan beberapa pendapat ya. Al-Imam Ibnul Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran, kata beliau, ada pendapat yang mengatakan ini orang-orang sebelum kita yang paling dekat adalah orang-orang Nasrani. Ada yang pendapat mengatakan ini mencakup orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, apa hikmah ketika Allah menyebutkan, memerintahkan kita puasa, dan selanjutnya Allah juga sebutkan bahwa puasa ini juga pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Di antara hikmahnya adalah agar kita merasa lebih ringan bahwa puasa ini bukan hanya diwajibkan untuk kita. Karena begitu secara psikologis, ya ketika kita tahu beban yang diberikan kepada kita itu juga diwajibkan kepada orang lain, maka itu lebih mudah kita menerimanya. Ya, misalnya apa? Contohnya di Banda Aceh, bahwa seluruh warga Banda Aceh yang pakai air pam harus bayar. Ya, kita akan mudah ya, semuanya bayar. Tapi berbeda kalau misalnya ternyata Pemda mengatakan, ya warga yang tinggal di Jenal Abidin saja yang bayar air pam.
yang lainnya tidak. Wah, kita mengatakan kenapa kita saja, yang lain enggak. Maka secara psikologis, ketika beban itu kita ketahui juga dibebankan kepada orang lain, biasanya kita lebih mudah menerimanya. Maka Allah sebutkan ini. Dan juga Allah ingin mengingatkan bahwa puasa ini adalah ibadah yang sudah lama, bukan ibadah baru. Dan dia memiliki banyak faedah. Dan Allah karena kasih sayangnya kepada umat Islam, Allah tidak ingin manfaat puasa ini tertinggalkan oleh umat Islam. Maka Allah juga wajibkan kepada kita. Karena sudah terbukti bagaimana umat-umat terdahulu dengan menjalankan puasa, mereka menjadi orang-orang yang hebat. Begitu juga Allah menginginkan kita agar kita menjadi orang-orang yang hebat di hadapan Allah, maka diwajibkan kepada kita juga berpuasa. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, begitu juga kalau kita melihat tafsir-tafsir para ulama kita, termasuk Al-Imam Ibnul Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran, beliau menyebutkan, ternyata kalau kita membaca pendapat-pendapat para ulama kita, ya benar ya bahwa umat-umat sebelum kita juga diwajibkan berpuasa. Cuma ada perbedaan-perbedaan. Ya, bagaimana puasa umat Islam ini berbeda dengan umat-umat sebelum kita, khususnya orang Yahudi dan Nasrani. Yang pertama dari segi waktunya, ya, jumlah harinya. Bagaimana puasa orang-orang terdahulu? Sebagian ulama kita mengatakan orang-orang terdahulu puasanya hanya terbatas 3 hari dalam 1 bulan. Jadi setiap bulan, ya di awal-awal. Ada yang mengatakan puasa mereka hanya sebatas puasa di bulan tanggal 10 Muharram saja. Berbeda dengan umat Islam, dikumpulkan puasanya 1 bulan, ya, bulan Ramadan. Yang kedua, dari segi yang ditinggalkan. Orang-orang terdahulu, sebagian pendapat mengatakan, ya, bagaimana orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi dulu, di antara yang harus mereka tinggalkan, selain mereka harus meninggalkan makan, meninggalkan minum, juga mereka harus meninggalkan berbicara. Tidak boleh berbicara sama sekali. Sementara kita kan yang dilarang berbicara yang tidak baik, berbicara yang berisi dengan hal-hal yang haram, tidak boleh. Selain itu silahkan bicara. Tapi umat terdahulu termasuk yang mereka harus tinggalkan adalah dilarang untuk berbicara sama sekali, tidak boleh berbicara. Ya, ini diantara perbedaan puasa antara orang-orang Islam dengan orang-orang sebelum kita. Dan juga puasa orang-orang terdahulu itu, orang Yahudi dan Nasrani, tidak dimulai dengan makan sahur. Ya, kalau kita puasanya dimulai dari makan sahur. Maka kata Rasul SAW, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahar atau aklatas sahur. Kata Rasulullah, perbedaan puasa kita dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Puasa kita dimulai dengan makan sahur, ya, meskipun hukumnya sunnah, tapi kita sangat dianjurkan untuk memulai puasa kita dengan makan sahur. Bahkan itu dihitung ibadah. Orang-orang dahulu tidak. Begitu juga batas berbukanya, ya, batas berbukanya. Maka nanti Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, ada salah seorang sahabat, namanya Sirmah Al-Ansari, karena dulu awal-awal puasa kita mirip dengan puasanya orang Nasrani. Bagaimana puasa mereka? Batas berbukanya itu adalah sampai melakukan sholat isya atau sampai tertidur. Mana yang duluan didapatkan? Jadi dia begitu tergenam matahari, silahkan makan, silahkan minum, silahkan melakukan hal-hal yang lain yang selama puasa dilarang. Tapi kalau sudah sholat isya, maka harus puasa lagi. Atau kalau sudah tertidur, silahkan makan, silahkan minum, silahkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam puasa kalau sudah berbuka puasa. Tapi kalau sudah tidur, maka bangun tidur harus puasa terus. Ya, ini terjadi pada salah seorang sahabat namanya Sirmah Al-Ansari, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, dia kerja pagi, siang sampai sore. Sudah mau buka, dia pulang ke rumah, tanya sama istrinya, ada nggak bukaan puasa kita? Oh, enggak ada, saya carikan dulu. Dia, istrinya keluar, ternyata karena kelelahan dia pun tertidur. Pas buka puasa, dia sudah tertidur. Begitu istrinya sampai ke rumah membawa makanan puasa dan dia sudah tidur. Akhirnya dia tidak boleh makan dan harus puasa lagi. Ya, maka ini di awal-awal Islam dulu. Kita bayangkan kalau itu yang diberikan waktu berbukanya sangat sempit, ya. Wah, ya, sangat sayang. Tapi Allah berikan kemudahan. Ini di antara bentuk puasa orang-orang dahulu, ya. Orang-orang Nasrani dan Yahudi, ya. Maka tapi sekarang Allah buka. Ini di antara perbedaan, ya, kata para ulama kita, ya. Maka alhamdulillah, ya, puasa kita ini
Diberikan oleh Allah banyak kemudahan-kemudahan yang tidak sesulit dilakukan oleh orang-orang ya sebelum kita. Selanjutnya kata Allah, ya la'allakum tattaqun, ya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi inti dari puasa ini adalah ya mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Takwa itu adalah derajat tertinggi. Yang dengan takwa itu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Dan seluruh ibadah itu puncaknya adalah ketakwaan. Ya, dan puasa adalah salah satu ibadah yang sangat-sangat membantu kita untuk bisa sampai ke derajat takwa tersebut. Kita tutup dengan ini, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Ya, para ulama kita menyebutkan, termasuk ya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Karimur Rahman, beliau mengatakan bagaimana puasa itu bisa mengantar kepada ketakwaan. Beliau menyebutkan beberapa poin, ya. Ada 5 atau 6 poin, tapi kita sebutkan 3 poin saja karena waktu kita yang singkat. Kata beliau, puasa itu bisa menjadikan kita orang yang bertakwa. Kenapa? Minimal ada 3 poin, di mana yang pertama, puasa itu mengajarkan kita senantiasa merasa dalam pantauan Allah, ya. Muraqabatullah. Ya, kalau orang merasa selalu dalam pantauan Allah, maka dia tidak akan melakukan kecuali kebaikan. Sama kayak orang sadar dalam sebuah ruangan, dia dipantau CCTV, maka kita yakin tidak akan mungkin melakukan apa-apa. Ya, dia kecuali akan melakukan hal yang baik. Nggak akan mungkin melakukan kemaksiatan atau kejahatan. Kenapa? Karena dia tahu dia dipantau oleh CCTV. Begitu juga puasa ini. Puasa mengajarkan kita bahwa kita selalu dipantau oleh Allah. Maka orang berpuasa, dimanapun dia berada, meskipun dia sendiri, dia tidak akan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kenapa? Dia tahu bahwa puasa itu dia lakukan karena Allah, dan Allah senantiasa memantaunya. Maka puasa yang pertama mengajarkan kita merasa senantiasa dalam pantauan Allah. Yang kedua, puasa itu mengajarkan kita untuk menutup celah-celah masuknya syaitan ke dalam tubuh kita. Karena kata Rasulullah, syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia seperti berjalannya darah. Dan ketika kita tidak makan, tidak minum, itu adalah usaha kita untuk menutup masuknya celah syaitan ke dalam tubuh kita. Puasa mengajarkan kita menutup celah-celah masuknya syaitan ke dalam tubuh kita. Kalau ini yang kita lakukan senantiasa, tutup celah syaitan dari segi mata kita, kita tidak akan melihat kecuali yang baik. Tutup celah syaitan masuk ke mulut kita, kita tidak mengucapkan kecuali yang baik. Tutup celah syaitan masuk ke tangan kita, kita tidak melakukan kecuali yang baik. Maka insya Allah kita bisa sampai kepada peringkat ketakwaan tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika kita buka celah masuk syaitan itu, mata dibiarkan jelalatan melihat hal-hal yang haram, mulut dibiarkan mengucapkan hal-hal yang tidak baik, ya maka orang itu akan dikuasai oleh syaitan. Bahkan dia adalah hakikatnya syaitan dalam bentuk manusia. Wujudnya manusia, tapi perbuatannya, ucapannya adalah ucapan dan perbuatan syaitan. Dan yang ketiga, puasa itu mengajarkan kita untuk melakukan amalan-amalan. Karena tanpa amalan, kita tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa. Amalan kebaikan adalah salah satu sebab kita bisa sampai ke derajat ketakwaan tersebut. Semakin banyak amalan yang kita lakukan, maka insya Allah semakin mudah kita mencapai derajat takwa tersebut. Ini beberapa pelajaran dari Al-Baqarah 183. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia, dan kita bisa maksimal beribadah di dalamnya, dan Allah menerima seluruh amalan-amalan kita, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.